Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Deep Institute, ketemu lagi dengan saya Dedi Iskandar Batubara dalam bincang-bincang kita di podcast Deep Institute. Kali ini saya mengundang Kapolsek Medan Sunggal, Bapak Kompol Chandra Yuda Pranata. Chandra Yuda Pranata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang. Siap. Terima kasih nih Mas Yuda udah berkenan memenuhi undangan saya nih untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. Beliau masih berseragam dinas, itu artinya belum pulang ke rumah berarti. Jadi ya begitulah yang namanya menjalankan tugas. Kadang-kadang sudah diatur jam kerja memang, masuk jam 8, pulang jam 4. Tapi saya kira apalagi bagi aparat kepolisian, ya kadang-kadang jam itu bisa tidak menentu, tergantung dari situasi dan beban tugas yang harus diselesaikan. Dan saya memang meminta kali ini Mas Yuda untuk menjadi teman ngobrol saya karena beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah November ya, pas hari guru kalau tak salah saya, 25 November Iya, 2022, ada peristiwa yang saya kira menjadi atensi di Kota Medan, Sumatera Utara, dan kemudian menjadi atensi nasional juga. Karena di saat sebahagian besar guru siswa merayakan Hari Guru, tapi kemudian ada sebuah peristiwa tawuran antar pelajar SMK X dengan SMA X. Nah, ya. Dan akhirnya ada korban meninggal dunia. Dan ini saya kira menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Bahwa fenomena tawuran yang saya kira itu saat ini tidak hanya di kota-kota besar saja ya, tidak hanya di Jakarta seperti yang sering kita mendengar beritanya gitu, tapi justru hari ini juga sudah merambah ke kota-kota lain, dan bahkan juga kadang-kadang di kota-kota kecil juga peristiwa-peristiwa tawuran ini kerap kali terjadi yang akhirnya menimbulkan korban, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Pak Kapolsek Medan Sunggal ini, Pak Kompol Yuda, kebetulan menjadi penanggung jawab untuk teritorial di mana peristiwa itu terjadi, walaupun sebetulnya nanti beliau akan kisahkan ini, bahwa peristiwa itu sebenarnya bukan, awalnya kejadiannya bukan di wilayah hukumnya beliau, tapi kemudian karena bergeser tempat, akhirnya yang meninggal itu masuk ke wilayah teritorial beliau di Sunggal. Wilayah Sunggal ini ada 3 kecamatan ini. Ada Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, gitu ya? Iya, betul. Ya. Saya hafal juga lah saya, walaupun saya bukan Kapolsek, ya kan? Baik, ini Mas Yuda, sebelumnya saya pengen tahu sedikit barangkali ini soal kasus yang terjadi di SPBU Helvetia tersebut, dan kemudian penanganan kedua belah pihak yang berseteru yang sudah dilakukan oleh Mas Yuda lah selaku aparat gitu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kompol Chandra Yuda Pranata selaku Kapolsek Sunggal. Terima kasih Bang sudah diundang hadir. Alhamdulillah, kesyukuran. Saya juga sering lihat broadcastnya Abang di YouTube. Iya, ya kan, idola kita semua. Alhamdulillah bisa bertatap muka, sesuatu yang bangga saya Bang. Bangga yang memang jauh-jauh hari pun melalui Bang Afan ini ingin juga saya berjumpa dengan Abang. Tapi ya kesyukuran juga mungkin hari ini Bang kita rezekinya sekarang karena naktu itu kan waktu itu hanya Allah yang punya, ditakdirkan untuk ya hari ini bisa kita berjumpa dengan topik pembahasan
berkaitan dengan penanganan kasus kenakalan remaja yang berujung kepada kematian. Alhamdulillah Bang, kejadian yang kemarin itu sangat kita sayangkan. Kenapa? Yang seperti tadi Abang sampaikan, di hari guru, hari yang benar-benar dimuliakan mungkin bagi para siswa dan siswi pelajar, ternyata dicederai dan dinodai dengan suatu peristiwa yang tidak disangka, tidak diinginkan, dan juga tidak diharapkan oleh seluruh pihak yang ada di Kota Medan khususnya. Flashback sedikit dengan kejadian tersebut. Memang benar pada hari itu Bang, di wilayah saya saja itu terjadi 6 kejadian yang berbeda. Bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya itu. Jadi dari jam setengah 11 sampai jam 2 itu terjadi beberapa tawuran di tempat yang berbeda. Salah satunya ada yang di Ring Road, Jalan Ring Road, ada yang di Jalan Setiabudi Bang, ada yang di jalan pinggiran tol Helvet sana, ada yang di Semarsono. Jadi memang hari itu benar-benar crowded lah. Crowded itu sebagian anggota titik fokusnya ke sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah utara, ya kan. Selesai di sini muncul lagi di sana. Jadi seperti halnya gasing. Dan juga saya juga melihat ini mungkin mudah-mudahan tidak by design. Mudah-mudahan seperti gitu kan. Jadi setelah kita selesaikan di salah satu tempat, ternyata di jam 2 lewat lah, setengah 3 saya kurang lebihnya, terjadi peristiwa yang memang ada penyerangan dari yang SMA X tadi kepada SMA tertentu. Karena dia kurang jumlah, balik mengejar lawannya. Yang salah satu almarhum ini, korban kita ini, mengisi keretanya atau motor di sini di SPBU di seberang daripada wilayah hukum saya, yaitu Helvet. Ya, karena dia seperti itu, Jalan Sumarsono itu dipisahkan oleh pembatas jalan saja. Sebelah kiri masuk Helvet, sebelah kanan Sunggal. Dia dikejar dari Helvet sana ke wilayah Sunggal, dan terjadilah yang seperti kita saksikan, yang kita tidak harapkan, ya kan, perbuatan adik-adik kita itu yang menyebabkan ada korban jiwa meninggal dunia. Nah, seperti itu Bang kejadian. Mas Yuda, ini soal kenakalan remaja ini kan memang menjadi PR yang saya kira iyalah, polisi kan ini di ujung sebetulnya posisinya. Ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi baru muaranya di polisi. Sioganya memang kita juga mesti melihat yang di awal ya, ada proses di mana pembentukan karakter anak-anak di sekolah, di rumah, di lingkungan gitu. Kalau sudah sampai tingkat polisi ini kan sudah sampai kepada kalau sudah ada problem, barulah tentu polisi akan ikut di situ gitu. Dan saya kira memang fenomena sosial kenakalan remaja ini, dulu pun kita ketika remaja ada juga yang nakal-nakal kita, tapi memang sesuai dengan zaman itulah ya. Nakal-nakal kita itu paling, saya ingat sih zaman saya sekolah mungkin ya, bolos Bang. Bolos, walaupun saya sih nggak pernah bolos gitu kan, paling terlambat gitu. Nggak ngerjakan PR. Nggak ngerjain PR kan, paling begitu doang kan. Kemudian ya nggak jahil juga kepada yang lain, nggak ada merusak orang, nggak ada mencederai gitu kan. Tapi memang belakangan saya kira memang mungkin banyak faktor, pasti faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi anak-anak remaja kita ini kemudian kok senang ya menganiaya orang, kemudian punya cara sendiri untuk mengekspresikan dirinya seolah-olah supaya dibilang hebat, supaya dibilang punya geng bagus gitu ya. Dan kemudian akhirnya ya itu dia, kalau sudah geng-gengan pastilah satu dengan yang lainnya saling serang dan sebagainya begitu. Ini mungkin diskusi lah ya, diskusi kita balik ke masa lalu nih Mas Yuda. Ini peristiwa kenakalan remaja hari ini nih kalau di-compare dengan
kenakalan remaja masa lalu nih menurut Mas Yuda lah ya kan belum artinya kan nggak tiba-tiba jadi polisi Iya seperti betul, sekarang dulu kan pernah remaja-remaja juga gitu kan. betul. Ini gimana nih Mas Yuda ngelihatnya ini? Memang seperti yang Abang sampaikan jauh berbeda Bang. Karena di zaman saya pun tidak semuanya juga baik. Iya. Dalam artian tidak semuanya baik itu baik, Hmm. tetapi memang kenakalan itu ya hanya sebatas tidak mengerjakan PR, ya kan, kemudian juga terlambat, kemudian juga mungkin ada sedikit kuku-kuku yang panjang Iya, dulu iya, kan, iya. rambut yang Rambut ini gondrong, gondrong nah, kan, iya. seperti gitu kan, atau baju yang Baju nggak dimasukin. masukin, ya sebatas itu saja yang dulu, yang memang saya alami seperti gitu. Kembali kepada fenomena yang sekarang memang sangat-sangat jauh Bang, sangat-sangat jauh menurut saya. Lebih mengerikan. Kenapa? Karena memang seperti halnya perbuatan itu ialah sudah masuk ke dalam suatu perbuatan kriminal. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu adik-adik kita itu yang mungkin kita bisa lihat menggunakan senjata-senjata tajam, ya kan, mempersiapkan diri dia, kemudian juga apa namanya dengan bangganya sajam itu sama tangan main-mainin gitu kan, bersama-sama ratusan atau puluhan motor, ya dengan jalan-jalan tertentu yang memang mengganggu pengguna jalan yang lainnya, ya kan, yang menjadikan artinya kecemasan kita bersama, terutama yang lebih cemas yang menyaksikan pada saat itu ialah pengguna jalan, warga sekitar, dan juga pengguna jalan itu yang memang benar-benar dia itu menginginkan keselamatan bagi dirinya, seperti itu. Jadi sudah menurut saya di luar daripada akal nalar kita. Sadis ya kadang-kadang. Iya. Sadis. Dan juga yang kita tidak habis pikir Bang, nurani mereka itu di mana gitu kan, dalam artian kan, karena bagaimanapun juga ketika kita berkendaraan lubang saja kita hindari. Betul. Iya kan? Siapa yang tidak mau kecelakaan, kasarnya kan? Nah, tapi kalau di sini dia bagaimana caranya melukai orang-orang yang tidak bersalah ataupun orang-orang yang dianggap itu sebagai targetnya mereka, ataupun orang-orang yang tidak berdaya. Artinya tidak berdaya tuh dalam kesendirian dia, tidak ada temannya, dia gerombolan rame, diinikan kan seperti gitu kan. Kalau kita balik yang menjadi korban daripada adik-adik kita itu mungkin adiknya, kakaknya, keluarganya, itu bagaimana perasaannya. Nah itu tadi saya bilang kan, karena ketika kita jangankan melukai Bang, ya kan, ketika kita merasa sakit saja di diri kita, misalkan kita jatuh, kita bagaimana, kita kan merasakan sakit itu bagaimana. Ini kan dia melukai, dengan melukai itu tidak ada bagaimana caranya teman-temannya ataupun bagaimana untuk jangan atau bagaimana kan, seperti gitu, yang pada akhirnya semuanya itu mungkin dengan hawa nafsu tertentu Bang, yang pada akhirnya dia tidak mengindahkan kembali kepada nurani tadi. Seperti itu Bang. Mas Yuda, ini dari rentetan kasus kekerasan lah yang barangkali selama hari ini Mas Yuda dan teman-teman di kepolisian juga ikut terus disibukkan lah ya dengan kasus-kasus kenakalan remaja itu. Yang belakangan saya kira kenakalan itu seperti yang tadi kita diskusikan sudah masuk ke wilayah kejahatan, kriminal, sikap-sikap yang jelas-jelas melanggar hukum lah ya. Pada konteks ini kan kadang-kadang dilema juga bagi polisi. Kadang-kadang pelakunya itu anak-anak yang belum cukup umur. Sementara ada peristiwa pidana yang juga terjadi di situ. Ini polisi itu perannya di mana nih? Ini supaya masyarakat juga perlu kita edukasi juga nih kan. Artinya jangan kemudian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah kadang-kadang kan begini. Ini karena pelakunya anak-anak, kemudian tidak dikenai pidana, atau kalau kemudian memang pelakunya anak-anak, ada juga yang dikenai pidana. Masyarakat kadang-kadang kan suka menilainya satu perspektif aja nih, satu sudut pandang saja gitu. Ini peran polisi
dan posisi polisi ini dalam kasus-kasus kenakalan remaja, baik yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup usianya atau yang sudah cukup usianya gitu? Yang pertama yang harus kita pikirkan ialah anak-anak itu kan penerus bangsa. Anak-anak itu ialah mungkin pengganti saya atau mungkin pengganti abang atau mungkin harapan daripada cita-cita mereka dan juga harapan daripada orang tua. Nah, memang kita harus berpikir sangat-sangat jernih Bang di sini, dalam artian kita harus berpikir nurani karena itu kan menyangkut dengan masa depan mereka. Kami saja memikirkan masa depan mereka. Sekarang bagaimana caranya orang tua pun harus memikirkan bagaimana caranya masa depan mereka teraih dengan sesuai dengan harapan orang tua dan juga adik-adik kita itu. Nah, berkaitan dengan fenomena yang terjadi khususnya di Polsek Sunggal, saya memang berkomitmen Bang. Jadi Pak Mas Yuda ya, ini penting untuk melakukan edukasi semua pihak tentu saja kan, tidak hanya berhenti di polisi sebenarnya. Oke, Mas Yuda kan ini punya banyak cara ini sebenarnya ya untuk ikut membantu bagaimana kemudian kenakalan remaja ini nggak terjadi di wilayah hukumnya Mas Yuda. Saya menarik nih karena ada ide program-program yang non populis ya, yang tidak harus mendapat tidak disukai mungkin Pak. Iya. Tapi saya kira memang ide-ide itu mesti tetap harus diproduksi kan, supaya sebagai aparat penegak hukum kita juga punya desain dan cara untuk ikut membantu menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat kan gitu ya, Mas Yuda ya. Termasuk juga barangkali yang ada ide katanya mau ngumpulin kepala-kepala sekolah atau guru-guru atau di wilayah hukumnya Mas Yuda, minimal yang SMA itulah, SMA lah kita sebut ya, karena SMA sederajat ini yang saya kira persentase tawurannya paling tinggi kayaknya ya. Iya. Kalau sekarang ini ya SMU ya. Ini boleh diceritakan nih soal idenya itu gimana itu? Kalau dari kami sendiri intinya Polsek Sunggal siap Bang, siap di sini membantu para guru karena memang tugas guru ialah tugas yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa kan dulu kan kita kenal kan. Mereka pun memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya dengan regulasi-regulasi tertentu yang pada akhirnya peran-peran guru tuh sedikit dikesampingkan, yang pada akhirnya murid juga tidak menghargai guru itu sendiri, seperti gitu kan. Jadi bagi saya alhamdulillah kemarin beberapa kali saya masuk sebagai pembina upacara ya kan, saya kumpulkan adik-adik kita itu kan untuk bagaimana caranya kita bertatap muka, saya juga memberikan kamtibmas lah, hal-hal tentang keamanan ketertiban itu, kemudian bagaimana caranya juga melihat bahwa antara kepolisian khususnya Polsek Sunggal itu dekat dengan SMU itu, seperti gitu. Jadi ya siap, dan juga saya juga mengajak juga bagaimana caranya nanti mungkin seluruh OSIS nih yang ada di Kecamatan Sunggal berkumpul, saya akan dukung. Misalkan contoh mereka ingin mengadakan kegiatan apa, pasti saya support. Kenapa? Dengan seperti gitu kita menyalurkan sarana hobinya dia ataupun sarana ingin membuat sesuatu, ide dan juga gagasan mereka kita dukung. Jadi dengan adanya kedekatan seperti itu minimal mereka menjadikan agent of change-nya kita, agen-agen perubahan, ya kan, yang mau di sini ialah mau mengikuti peraturan, mau taat, mau bekerja sama kan, seperti kan Bang, mau berbuat yang lebih positif gitu kan. Saya siap untuk mendukung adik-adik kita, dan juga ketika sudah ada terangkum dalam suatu ide gagasan bersama, mungkin dari pihak-pihak guru nanti kan ikut sambung, ataupun dari pihak wali-wali murid ataupun komite sekolah, murid, orang tua mereka kan sama-sama saling tahu kan. Jadi ketika kita ada peribahasa juga kan Bang, tak kenal maka tak sayang kan, seperti gitu. Mungkin ketika udah saling guyup, saling bagaimana, disitulah mungkin jadinya cinta perdamaian, ya kan Bang, tidak memelukai, ingin berprestasi, ya kan, karena kita harus memang
mendukung sarana-sarana itu, Bang. Seperti itu. Seingat saya yang kemarin itu ada yang ditahan juga ya? Yang ditahan ada, Bang. Pasti ada yang ditahan. Ada yang ditahan, karena saya juga di sini menegaskan yang tadi kita harus berpikir jernih, karena itu tadi anak-anak ini kan generasi penerus bangsa kita. Bagaimana caranya kemarin itu yang memang pelaku yang ancamannya di atas 7 tahun, Bang. Ya kan, mohon maaf sekali di sini saya juga berkomitmen, dan juga saya juga mendengar daripada orang tua korban, mendengar dari sahabat korban, mendengar juga dari masyarakat yang lingkungan yang melihat kejadian itu, untuk bagaimana caranya menitipkan amanah itu untuk Pak, kalau bisa diproses dengan seadil-adilnya. Dalam artian di sini memang berat untuk melakukan hal seperti ini karena ini anak-anak, tetapi dengan perbuatannya yang kita lihat, perbuatan tadi mengancam jiwa, menimbulkan korban jiwa sampai dengan kematian, mau nggak mau memang ya sesuai dengan kita bekerja sama dengan Bapas kan, bekerja sama dengan perlindungan Komnas Perlindungan Anak, ya kan, bekerja sama juga dengan instansi terkait yang berkaitan dengan anak. Memang kita sepakat, Bang, untuk melanjutkan kasus itu, tidak diversikan seperti itu, Bang. Tapi kalau yang kalau yang masih dalam tahap pembinaan dan tidak ada ancaman di atas 7 tahun itu, biasanya proses pembinaan yang dilakukan oleh Mas Yudi dan teman-teman di Polsek Sunggal seperti apa? Proses razia, ini nggak pakai helm nih anak-anak ini gitu kan, atau SIM-nya nggak ada, atau kelihatannya bodong gitu. Iya. Proses pembinaannya yang pasti kita panggil kedua orang tua. Kenapa kita panggil? Untuk sebenarnya biar tahu bahwa mereka itu udah ada cikal bakal. Dalam artian cikal bakal di sini untuk orang tua itu benar-benar lebih ketat mengawasi adik-adik kita ini. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh orang tua semua dengan kasih sayangnya pasti membela anaknya. Dalam artian membela di sini semua anaknya itu baik. Ya kan, ketika dia tidur dia tidak tahu, bisa juga, Bang, dia keluar rumah malam-malam gitu kan. Kita juga tidak bisa menyalahkan semua, tapi dengan adanya suatu orang tua itu dipanggil, mengetahui, bukan juga kita mau ibarat kata mempermalukan dia, tidak ada di sini. Itulah kewajiban kita. Karena kalau seumpama saya hanya mengembalikan mereka tanpa melibatkan orang tua, kami salah juga. Dalam artian salah itu tidak memberitahu kepada siapa yang punya anak itu, berarti kan orang tuanya, seperti gitu, Bang. Iya, betul itu. Artinya ya kita bukan mau bikin malu anaknya sih, enggak. Jadi supaya orang tuanya juga mungkin sudah sudah punya cara berikutnya lah ke depan untuk mendidik anaknya, ya kan, supaya lebih bagus gitu ya. Saya kira begitu memang. Ini pertanyaan terakhir ini, Mas Yuda. Himbauan lah. Saya kira himbauan baik kepada anak-anak, kepada orang tua maupun kepada guru, atau mungkin kepada regulator barangkali ya. Mungkin bisa pemerintah kota, Pak Wali misalkan, atau Pak Gubernur mungkin, atau siapa saja lah ya yang kita anggap bisa memberikan kontribusi untuk menekan sekecil mungkin atau bahkan menghilangkan sama sekali kejahatan-kejahatan remaja ini gitu. Kira-kira seperti apa nih himbauannya nih, Mas Yuda? Yang pertama, himbauan saya kembali kepada akar permasalahan, Bang. Jadi bagaimana caranya peran serta orang tua itu harus benar-benar lebih utama. Kemudian juga kita juga tidak bisa juga menyalahkan adik-adik kita, karena bagaimanapun juga dia bergaul dengan lingkungannya, ya kan, pasti orang tua tahu di mana anaknya itu bergaul. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita meminimalisir sarana-sarana yang dijadikan alat kejahatan. Ini yang pertama, bolehlah misalkan ketika memang yang bersangkutan itu tidak bisa mengantarkan atau menggunakan kereta motor tadi, ya bagaimana caranya, kewajiban orang tuanya antar jemput. Jadi tidak serta-merta dengan kesibukan kegiatan pribadinya, ya kan, mempercayakan
fasilitas kepada anaknya. Fasilitas kepada anaknya, karena dari segi umur saja dia belum bisa memiliki SIM. Ketika belum bisa memiliki SIM, ujian saja tidak, otomatis apa yang dia gunakan ya sejalannya saja. Ya artinya hidupi motor, tancap gas, sudah berhenti. Tapi ketika misalkan dia sudah mau membuat SIM dan memiliki SIM, pasti sebelum SIM itu keluar pasti ada aturan atau apa namanya itu regulasi tertentu yang dia baca. Nah, kita sebagai orang tua ya kan harusnya benar-benar bijak. Memang kasih sayang orang tua itu sedalam lautan dan setinggi apa namanya itu bintang di atas lah, gunungan dan sebagainya kan. Tetapi kalau misalkan kita saking sayangnya akhirnya menjadikan suatu dampak, mungkin yang lebih rugi lagi, yang lebih merasakan lagi kembali lagi kepada orang tua. Seperti itu. Jadi memang kunci utama bagi saya pribadi mungkin Bang di edukasi daripada orang tua. Seperti itu. Aduh, menarik nih cerita sama Mas Yuda nih. Baru kali ini cerita dengan polisi ini sahdu, tenang, apa namanya, ya kan? Penuh dengan nilai-nilai pesan-pesan pendidikan yang saya kira kalau semua orang tua dan stakeholder pendidikan punya komitmen yang kuat untuk melahirkan apa namanya situasi pendidikan yang baik pada semua aspek. Insya Allah lah, saya percaya sih nggak mungkin anak-anak ini kemudian bisa tampil seperti sekarang ini. Kalaupun kita sebut sebagian ini sekarang ini lagi nakal, menurut saya sih nakal ini juga pasti bisa akan kita didik, bisa kita arahkan gitu ya. Dan tentu salah juga kalau kita kemudian membiarkan mereka terjerumus, dan itu saya kira tidak boleh terjadi. Baik, terima kasih sahabat Deep Institute dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ngobrol saya dengan sekali lagi Kapolsek Sunggal Mas Chandra Yuda Pranata. Ini kita berdoa mudah-mudahan banyak polisi-polisi yang baik kayak Mas Yuda ini, dan insya Allah negeri ini ke depan ini makin baik kalau polisinya semuanya punya mindset dan perspektif yang edukatif seperti ini dalam menyelesaikan beragam problematika sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya mohon izin dan mohon pamit dari pemirsa Deep Institute. Sampai ketemu lagi dalam tema dan diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.